Mau tanya bang, gimana caranya buat konten yang baik dan benar? Apakah konten saya terlihat baik dan benar di mata Anda? Waduh, kok iso? Ya kalau ditanyain mengenai konten yang baik dan benar, gue agak kesulitan untuk menjawab hal ini ya. Karena gue merasa konten gue pun itu bukan konten yang baik dan benar. Lagian baik dan benar itu tadi pertanyaannya berdasarkan apa sih? Karena memang pertanyaan mengenai baik dan benar ini luas gitu. Dan juga tergantung pada topik atau tipe konten yang akan dibahas ya kan. Kalau kontennya tutorial tentu harus menjelaskan dengan baik dan benar. Kalau kontennya vlog tentu harus memvideoin dengan baik dan benar gitu. Sementara konten gua sendiri itu dipenuhin kadang dengan pembahasan-pembahasan dan berita-berita yang negatif ya. Jadi sangat jauh atau sulit dibilang kalau konten gua adalah konten yang baik dan benar gitu. Tapi ya, sebagai jawaban atas pertanyaannya akan gua berikan sedikit pendapat gua mengenai hal ini. Tentunya kalau mau membuat konten itu kita harus tentukan topiknya dulu ya kan. Atau kalau memang mau membuat konten untuk YouTube ya kita harus tentukan topik atau channel video kita kira-kira ke depannya akan ngebahas apa. Terus juga audiensnya kira-kira siapa, orang-orang berumur berapa. Terus ya diadain riset terkait hal tersebut. Dicek YouTuber-YouTuber yang ngebahas hal tentang yang akan kita bahas itu siapa aja. Ya tentunya kita butuh mencari yang perlu dijadikan inspirasi ya kan untuk ditiru juga. Karena memang itu diperlukan gitu kan, ada istilah amati, tiru, modifikasi ya. Itu memang bisa diaplikasikan juga dalam YouTube. Jadi ya bisa dibilang riset itu cukup diperlukan lah. Setelah itu barulah kita mulai membuat konten ya kan. Tapi tergantung kontennya lagi sih, balik ke tadi topiknya. Kalau kontennya seperti konten game atau momen-momen lucu itu perlu banyak editan dan cukup merepotkan ya. Tentu ini perlu skill-skill seperti ngedit video, ngedit foto dan macam-macamnya yang untuk ngebuat videonya lebih terasa hidup dan menarik ya. Ini buat konten-konten yang seperti itu karena memang kalau nggak menarik orang nggak mau nonton gitu. Dan kalau konten yang dibuat itu udah mulai berjalan dan ada traffic gitu, kita perlu mencari orang lain atau konten kreator lain untuk disimak yang setopik sama kita, yang pembahasannya mungkin dekat-dekatan, itu untuk kita jadiin rival ya, atau saingan lah. Karena memang kadang faktor saingan ini diperlukan untuk mendorong kita supaya meningkatkan konten kita gitu. Gua ada beberapa konten kreator di YouTube gitu, gua respect sama mereka, gua nge-admire mereka, tapi gue juga nggak suka sama mereka di dalam hati gue gitu. Ya karena mereka mempunyai segala yang ada dalam kelemahan gue gitu. Ngelihat konten-konten mereka itu semakin memperlihatkan kelemahan-kelemahan dalam diri gue dan gue nggak suka ngelihat itu. Jadi kadang gue ngecek konten mereka dan ngecek konten gue gitu. Tiap mereka upload dan gue ngupload, gue lihat perkembangan mereka seperti apa. Kalau perkembangan mereka lagi di bawah, gue senang di bawah gue gitu. Tapi kalau traffic mereka menggila, naik tinggi, dan gue lagi di bawah, gue nggak seneng gitu. Sebenarnya sih lucu ya kan, mereka pun nggak tahu kita lagi berkompetisi dengan mereka. Istilahnya kita sepihak yang nganggap mereka tuh rival kita. Tapi ya rasanya kayak gitulah. Tapi memang hal seperti ini tuh ada juga menjadi motivasi untuk kita juga bergerak maju dan nge-improve diri kita gitu. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana dan itu bisa kita improve. Jadi memang ya mungkin kita perlu melihat pada kreator lain untuk menjadikan mereka saingan kita dalam membuat konten dan tentunya dalam artian yang positif ya. Karena dengan mereka menunjukkan kelemahan kita jadinya kita tetap bisa mawas diri supaya kita nggak menjadi arogan gitu. Kita harus sadar kalau di atas kita masih banyak yang lebih baik dan di dekat kita dan di samping kita juga ada yang bersaing dengan kita gitu. Ya mungkin itu kalau buat konten-konten yang kreator yang udah lagi aktif, mungkin kalau lagi nge-stuck, mentok, kayak coba aja gitu. Cari kreator yang kalian anggap bisa kalian jadikan saingan, pelajarin gimana mereka membuat konten, dan ya aplikasikan apa yang bisa diaplikasikan di channel kalian lah gitu. Sisanya ya mungkin rajin upload kali ya, karena memang mungkin kalau misalnya yang nonton masih sepi ya mungkin itu belum waktunya buat kita dapat traffic ya kan. Mungkin kita memang belum siap atau memang algoritmanya belum terlalu baik buat kita lah.
Tapi ya jangan nyerah, tetap rajin upload. Ya gue juga dulu gitu, kadang ngupload dulu kan waktu pas awal-awal, istilahnya bisa dapat 100 view aja video itu udah kok banyak banget yang nonton. Ini ada yang nge-share ke Facebook atau kemana tadi ya, biasanya yang nonton di bawah 20, ini kok udah 100. Gue bahkan curiga gitu istilahnya, kok bisa banyak dapat view gitu. Kadang gue berpikiran mungkin ini bot nih kali ya, apalagi kalau yang banyak view tapi sepi komen. Gue bingung sendiri tuh apakah itu bot atau real view atau gimana. Tapi memang ya nikmatin aja lah prosesnya, walaupun prosesnya itu berasa nggak menyenangkan, tapi jalanin aja lah. Istilahnya gue sendiri juga masih struggle loh. Gue ngomong kayak gini pun gue pun masih kesulitan untuk maju dan berkembang ya kan. Bahkan kalian lihat pun yang subscribe di channel gue pun masih stagnan lah gitu. Perkembangannya, pertambahannya masih sedikit. Tapi ya memang itulah, jangan nyerah, tetap rajin upload, fokus ke sana. Apalagi kalau kalian ingin menjadi full time content creator atau YouTuber, ya korbankanlah waktu kalian untuk fokus ngebangun channel. Dan dalam prosesnya ya kadang faktor hoki juga. Ada yang beruntung dia cepat ya kan, kadang sekali ngupload udah sehari, seminggu udah ratusan ribu yang nonton, dan subscriber dia melejit dengan sangat cepat sampai bisa ratusan ribu subscriber dalam hitungan bulan ya kan. Ada yang hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun. Memang sih ngelihat orang-orang yang beruntung kadang kita merasa iri ya kan, mereka kok cepat majunya, kita kok lambat. Istilahnya ya kita merasakan nggak enak dalam hati itu pasti ada dan nggak bisa dihindarkan. Tapi ya udah, belajar pasrah aja gitu. Ya udah, memang itu rezeki dia, gimana mau dibuat ya kan. Tapi ya maksud gue bukan berarti menyerahkan segalanya kepada takdir aja gitu ya kan. Tentunya kalau kita ngelihat ada yang sukses kayak gitu, ya kita harus belajar dari mereka. Istilahnya apa sih yang ngebuat konten mereka tuh ramai, apa sih strategi mereka yang mereka terapkan, dan mungkin hal-hal seperti itu. Dan saat ini gue juga masih terus belajar mengenai hal itu. Gue masih belajar gimana algoritma YouTube bekerja, dan gue udah tahu beberapa poin mengenai hal ini, tapi gue masih ngalamin struggle untuk menerapkannya di channel gue sendiri gitu. Jadi walaupun kita udah tahu ilmunya pun belum tentu bisa langsung kita terapkan di channel kita. Jadi memang ya istilahnya kalau udah dia ngebahas mengenai hal ini tuh nggak ada habisnya lah. Intinya ya apa ya intinya? Ya intinya tetap itulah, terus selalu belajar gitu. Dan jangan hanya belajar di diri sendiri atau ngelihat diri sendiri, tapi lihat juga orang lain. Dan ya kita harus nggak boleh berhenti lah gitu, harus terusan mencoba menggali ilmu pengetahuan, dan ya terutama dalam membuat konten ya kan. Gue juga banyak nonton hal seperti ini tuh juga dari YouTuber luar kebanyakan sih, karena memang mereka banyak nge-share hal-hal seperti ini, dan gue rasa itu sangat seru buat disimak. Jadi memang ya buat kalian yang masih nggak bisa bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris, paling nggak bisa ngedengarkan gitu, bisa mengerti apa yang dikatakan orang lain. Karena memang ilmu yang bisa diambil dari konten kreator luar negeri itu banyak banget. Gue bukan mau jadi penyepong gitu, tapi memang faktanya seperti itu. Ada yang ilmu yang diajarkan sama kreator luar yang susah ditemukan sama kreator Indo. Jadi memang gue nggak bilang kalau kreator Indo tuh jelek, banyak juga yang gue ikutin yang dari Indo. Tapi ya intinya itu tadi, makin banyak yang makin asik jadinya. Oke lah, gue malah kebanyakan ngoceh ya kan, padahal dari pertanyaan simpel aja tadi. Tapi intinya itulah, jangan nyerah dan tetap semangat, gambatte kudasai yo. Oke lah, sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya, bye bye.